Halo gengs, jumpa lagi dengan gue, RM Aditya di Audio Noob. Pada kesempatan kali ini, gue mau menuhin request dari teman-teman untuk ngebahas BandLab versi mobile, yaitu BandLab untuk iPhone, Android, maupun iPad. Kebetulan tampilannya mirip-mirip ya, sama gitu ya. Sebagai contoh kali ini, gue mau nyontohin pakai device iPhone. Sebelum gue lanjutin videonya, nggak terasa channel Audio Noob udah setahun lebih. Nah, maka dari itu, sebagai bentuk terima kasih atas segala supportnya, gue bakal bagi-bagi giveaway buat teman-teman. Syaratnya apa? Stay tune terus ya. Yang pertama-tama pastinya teman-teman download aplikasi BandLab-nya. Lalu, kalau belum punya akun, bisa sign up. Tapi kalau sudah punya akun sebelumnya bisa langsung login. Oke guys, jadi tampilan pertamanya itu bakal seperti ini ya. Nah, seperti namanya, BandLab ini sebenarnya social music platform ya. Jadi dia kayak sosial medianya musik. Ada home, ada explore di bawah sini, lalu ada notifikasi, lalu ada project-project yang kita pernah buat. Gimana caranya kita bikin musik? Sesimpel kita tekan tanda plus ini. Langsung open studio. Kita open studio di sini. Nah, begitu open studio itu dia akan nanya track pertama kita mau apa ya. Contohnya di sini ada pilihan voice atau audio, ini untuk teman-teman ngerekam vokal. Lalu gitar untuk merekam gitar ya, track gitar. Lalu ada track bass, looper. Ini isinya loop ya. Musik-musik yang sudah jadi yang siap langsung pakai gitu ya. Lalu ada virtual instrument, ini untuk merekam track MIDI. Lalu ada sampler, ini asik banget nih guys. Jadi kita bisa buat sampling. Sebagai contoh, pertama nih gue pengen ngasih tahu gimana caranya bikin musik dengan mudah, yaitu yang pertama adalah pakai looper. Sekarang kita klik loopernya. Nah, di sini kita akan dikasih banyak opsi ide-ide musik yang udah disediakan sama si BandLab. Contohnya seperti ini. Kita cek yang lain. Teman-teman bisa ngeliat di sini. Di sini ada temponya dan tangga nadanya. Misalkan gue suka deep disco nih. Kalau gue suka, gue tinggal tekan plus. Nah, dia akan munculkan looper ini. Oke, biar tampilannya lebih asik, nih gue bikin landscape ya guys. Teman-teman tinggal rubah orientasinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tekan petak-petak yang udah disediakan ini. Contohnya, ini petak khusus bass, ini khusus drum, ini untuk efek, ini gitar dan lain sebagainya. Sekarang kita coba drumnya dulu ya. Contohnya, ini tampilan loopernya. Lalu di sini ada teman-teman kalau mau nulis lirik. Lalu di sini juga setting. Nah, setting di sini banyak pilihan guys. Metronomnya, temponya kita bisa rubah. Metronom volumenya bisa kita kurangin. Lalu ada count in. Count in ini hitungan sebelum rekam. Di sini kita bisa pilih 1 bar sebelumnya baru rekam atau 2 bar sebelumnya baru rekam. Contohnya kayak gini. Kalau gue pilih yang 1 bar, berarti count in-nya adalah 1 bar dulu baru kemudian rekam. Kita coba ya. A few moments later. Nah, begitu kita stop, dia udah kerekam guys di sini guys. Nah, ya. Kalau seandainya mau nambahin track, kita tinggal tambah plus ini. Tag vokal kah atau yang lain. Sekarang kita coba sampler ya guys. Nah, ini fitur yang cukup baru sebenarnya di BandLab. Kita coba.
sampler. Nah, kalau sampler di petak-petak ini tempat kita ngerekam samplingnya. Misalkan gua tahan di sini, lalu gua rekam audio noob. Nah, maka udah jadi nih. Gua tambahin lagi subscribe. Audio noob. Subscribe. Audio noob. Nah, kita bisa tambahin di rekaman kita. Audio noob. Subscribe. Wow. Oke, ini tampilan track view sama tampilan mix view. Nah, misalkan udah 2 track ini udah jadi nih, gengs. Nah, sekarang karena ini track MIDI, jadi kita bisa ngerapihin ketukannya supaya sesuai dengan temponya. Contohnya adalah nih, gua double klik di sini. Nah, akan muncul MIDI editor, gengs. Nah, sekarang kita select dulu nih audio noob. Subscribe. Karena ini gue berantakan, maka dari itu gue bisa bikin quantize. Nah, dengan cara kita klik terus nanti akan muncul Q. Kita pilih Q ini. Dia akan nanya mau 1/16, 1/8 atau berapa nih. Misalkan gue pilih 1/8 ya. Langsung rapih tuh kan. MIDI gue langsung rapih. Nah, ini namanya tampilan MIDI editor. Sekarang kita tutup nih X. Seandainya kita mau mengcopy hal yang sama, itu pilih ini, tekan lalu pilih tanda repeatnya. Nah, ini kan tampilan mix view ya. Mix view ini kalau kita tekan yang ini, itu bakal muncul mixernya. Nah, mixer ini bisa volumenya bisa kita atur. Contohnya di sini track yang tadi nomor 2 kita bisa kecilin volumenya. Nah, atau kita bisa mute dan solo. Kalau kita solo berarti cuma dengerin track atas doang. Atau kita mau dengerin bagian yang samplingnya aja. Seandainya teman-teman juga mau ganti namanya, bisa diklik ini tanda option 3 ini, klik rename. Nah, kita rename tracknya jadi sampling. Oke, kalau save nanti namanya jadi sampling. Oke, buat contoh selanjutnya, gue mau buka project baru. Nah, kali ini gue akan pakai virtual instrumennya, yaitu di sini gue mau milih sound piano. Nah, misalkan kita mau ngerekam piano nih, pakai virtual keyboard yang ada di sini. Teman-teman bisa setting juga di sini, misalkan count in-nya tadi, misalkan temponya kita bikin 100, lalu count in-nya kita bikin jadi 1 bar. Lalu bisa juga quantize ini. Quantize MIDI recording nih enak banget, gengs. Begitu kita record, dia bakal langsung nyari ke ritmik yang terdekat ya. Jadi langsung auto quantize. 12 seconds later. Nah, langsung rapi guys, karena kita quantize-nya otomatis. Nah, sekarang kita mau tambahin track lagi di sini. Misalkan kita scroll ke bawah ada band lab sound. Teman-teman bisa nyari loop-loop yang udah jadi. Di sini kan ada packs, ada one shot, ada loops. Misalkan kita butuh loops drum atau beats, misalkan gini. Ini gue suka nih, misalkan gue tinggal pilih plus. Oke, langsung ada loopnya guys. Ini contoh aja ya, gengs. Sebelum gue lanjutin videonya, seperti gue udah bilang di awal video bahwa gue mau bagi-bagi giveaway buat 2 orang subscriber yang beruntung. Nah, gue mau bagi satu adalah ear monitor KZ ZSN Pro dan satu lagi adalah mic Vivine K658, mic untuk podcast, gaming maupun streaming. Barang ini pernah gue unboxing dan gue review sebelumnya ya. Syaratnya gimana? Syaratnya adalah teman-teman pastinya subscribe dan like video ini. Dan satu lagi adalah tuliskan di kolom komentar DAW apa yang menurut teman-teman paling oke, dan tuliskan juga alasannya kenapa. Untuk komentar yang paling unik dan paling menarik, paling spamming, itu tentunya bakal dapat giveaway ini. Pemenangnya bakal gue umumin tanggal 8 Oktober 2022 di kolom komentar juga. So, tunggu apa lagi, langsung aja komen dan stay tune. Oke, sebagai contoh lain,
Untuk project yang kemarin gue udah buat di PC ataupun laptop, itu sebenarnya bisa juga dibuka di smartphone-nya. Nah, contohnya untuk project ini, kemarin gue udah buat di video part sebelumnya. Nah, sekali lagi kalau kita geser ini, atau tekan ini, mixernya, itu bakal muncul mixer-mixernya. Nah, seperti pada video part sebelumnya, bahwa di BandLab ini ada fitur namanya auto pitch. Ya, jadi buat teman-teman yang nyanyinya fales ataupun track vokalnya itu fales, itu bisa dibenerin menggunakan fitur auto pitch ini. Ini misalkan lead vokal, kita buka mixer, kita solo, tekan S ini. Nah, kita mau dengerin lead vokalnya doang nih. Terima kasih tenaga medis, selalu berjuang tiada habis. Kita bersama hadapi ini, yakinkan diri satu hati. Nah, ini udah gue rekam sebelumnya dan agak fales ya. Nah, sekarang gimana caranya kita benerin pitch-nya? Dengan cara kita double klik di sini, kita bisa pilih auto pitch. Nah, auto pitch ini dia bakal ngebenerin nada-nadanya ke nada terdekat ya, supaya nggak fales. Nah, sekarang kita coba. Terima kasih tenaga medis, selalu berjuang tiada habis. Kita bersama hadapi ini. Nah, kalau gue puter sampai full, Yakinkan itu diri bakal satu jadi hati. auto tune effect ya, jadi kayak robot gitu, gengs. Kalau mau tetap natural itu kisaran di 50 sampai 70% itu udah maksimal. Nah, tapi kali ini gue pengen dibikin 100% supaya dapat auto tune efeknya. Jadi nuansanya agak lebih modern. Setelah pitch-nya dibenerin, sekarang kita tambahin efek di sebelah sini, gengs. Teman-teman bisa pilih di sini efek banyak banget. Contohnya di sini gue ngambil vocal tight. Nah, nih tight vokal. Ini bagus buat kalau teman-teman mau buat vokal utama ya. Begitu kita udah pilih, kita bisa ngedit lagi efeknya di sini. Nah, disinilah letak efek-efek itu bisa diedit. Contohnya di sini ada de-esser buat benerin gitu ya. Ada juga kompresor, ini buat dinamikanya. Lalu ini ada reverb buat efek ruang atau gemaknya. Terima kasih tenaga medis, selalu berjuang tiada habis. Oke, seandainya sudah oke, tinggal save. Save-nya ada di sini ya, gengs ya.